warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolis Widodo dari SMK Gamalel 1 Madiun. Saya ingin melaksanakan perawatan berkala 20.000 km unit Xenia 1300 cc. Sesuai dengan SDK, sesuai dengan standar operasional. Ini nanti tolong dikerjakan semuanya, sehingga nanti apa yang ada di sini nanti bisa. Ya Pak. Sebelum kita melakukan perawatan berkala 20 km, kita cek dulu peralatan yang digunakan. Oke. Yang pertama yaitu impact. Ini fungsinya nanti untuk melepas, memasang baut, tomur, kemudian dudukan roda, ya, peralatan kita cek, kunci shock komplit, unit komplit, kemudian kunci kombinasi dan ring komplit, lanjutnya obeng, ya, komplit, lanjutnya kunci-kunci yang dibutuhkan, ya. Jadi kita cek toolsheetnya dulu, peralatan komplit, ya. Kemudian untuk melepas filter oli, selanjutnya dial indikator untuk memeriksa run out. Selanjutnya jangka sorong, memeriksa ketebalan kampas, ketebalan telapak roda, kemudian memeriksa tebal part, ya. Kemudian hidrofol digunakan untuk memeriksa baterai. Selanjutnya peralatan cover, ya, fender cover. Ini untuk agar kendaraan tidak kotor. Oli yang nantinya kita ganti, ya, beserta filternya. Selanjutnya brake cleaner, ya, untuk membersihkan kampas kopling, kampas rem, ya. Selanjutnya helm kita gunakan pada, yang jelas kalau kendaraan sudah naik kita menggunakan helm sebagai pelindung. Selanjutnya gas analyzer untuk memeriksa daripada emisi gas buang kendaraan. Multitester untuk memeriksa baterai. Selanjutnya jangka sorong besar, memeriksa diameter tromol. Kunci momen, nah ini saya gunakan untuk finishing pengencangan sesuai dengan momen standar yang dianjurkan. Demikian peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan perawatan berkala. Sebelumnya kita pasang dulu fan yang digunakan untuk melindungi daripada setir dan cover jok. Kita pasang dulu supaya tidak kotor pada kendaraannya. Pemasangan cover jok. Pada Clio 1 kita periksa bagian interior kabin. Interior kabin, ya, kita periksa yaitu fungsi listrikannya, ya. Saya tidak perlu keluar karena di sini ada kaca mirror. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kabin, ya. Kita periksa dulu lampu kepala. Pemeriksaan lampu sen kanan, ya, lampu tanda bahaya, nah, berfungsi dengan bagus. Saya memeriksa audionya, ya, audionya, oke, saya periksa. Oh, kondisi audio bagus, nyala. Kondisi audio bagus, ya. Oke, kita matikan. Kondisi audio bagus. Ya, pemeriksaan AC, ya. Pemeriksaan AC saya nyalakan. Nah ini, apakah AC-nya berfungsi dengan bagus, dingin atau tidak? Ya, kita nyalakan pada bagian yang dingin, ya. Kita setting setengah, lanjutnya 1. Nah ini, oh bagus, ya. Blowernya bekerja dengan bagus, blower kanan kiri bagus. Jadi untuk AC-nya bagus, ya.
kecepatan 1 bagus, 2 bagus, 3, 4 nah bagus. Fungsi daripada AC bagus. Pemeriksaan wiper. Nah ini ya wiper. Oke, dia bekerja bagus. Kemudian air wipernya. Nah, selanjutnya kita periksa kondisi wiper belakang. Washer juga bagus, nah itu berfungsi dengan bagus. Oke. Kita melakukan pemeriksaan wiper blade-nya atau karetnya, kondisinya bagaimana. Kondisi karet masih bagus, belum mati ya atau rusak. Kondisi wiper blade bagus, wiper blade 1, wiper blade 2 kondisinya bagus. Demikian juga kita ke belakang, apakah kondisi wiper blade-nya bagus juga. Ya, untuk wiper blade belakang kondisinya bagus. Lampu indikator, nah ini lampu indikator, nah ini nyala dengan bagus ya. Nyala ya, on nyala, dia nyala ya. Ini saya coba pintu pemeriksaan central lock. Nah ini apakah dia berfungsi atau tidak, kita lihat untuk central locknya. Nah ini central lock depan belakang berfungsi dengan bagus ya. Pemeriksaan central lock. Pemeriksaan power window depan kiri turun, belakang kiri, depan kanan turun, belakang kanan. Oke, jadi untuk pemeriksaan power window semuanya kondisi bagus karena ini tipe X. Nah, untuk spionnya ya atau power mirrornya tidak ada, jadi ini manual. Kita nggak pemeriksaan secara manual saja. Kondisi kita memeriksa kemudi ya, ini kondisi mesin masih nyala. Kita putar ke kanan ya, kita putar ke kanan sambil kita bel, kita putar pol ya. Selanjutnya kita putar ke kiri, pemeriksaan kalong bel ya. Kita putar penuh dan kita kembalikan lagi. Ini pemeriksaan bel ya. Ketika diputar ke kanan bunyi apa tidak, kita putar ke kiri bunyi atau tidak. Pemeriksaan pedal kopling. Nah ini limitnya kurang lebih sekitar 1-2 cm. Nah ini kopling, kemudian limit untuk rem kurang lebih sekitar 1-2 cm limitnya. Ini berfungsi dengan bagus. Pedal gas pun sama ya. Nah ini oke. Jadi pemeriksaan pada pedal kopling, pedal rem sama pedal gas dalam kondisi bagus. Pemeriksaan karet-karet pada bagian pintu, kemudian bautnya, kemudian baut pada tangki. Nah ini oke ya, ternyata berfungsi dengan bagus. Oke, ini masih di lift 1. Setelah selesai ya, kita lanjut ke setelah interior lanjut ke bagian mesin ya. Yang kita sebelum kita melakukan pemeriksaan kita buka ya. Kita buka dulu kabinnya, pasang penyangganya, pemasangan badan cover. Pemasangan badan cover bagian kanan. Undercover kiri, kemudian pada bagian tengah. Oke, pemasangan undercover selesai. Setelah pemasangan undercover kita memeriksa bagian daripada mesin ya. Yang pertama minyak rem ya, kondisinya bagus, masih ada ya dan masih jernih ya kondisi minyak rem.
Selanjutnya pemeriksaan daripada air aki. Ya, untuk air aki masih kondisi standar, batas standar, dia tidak kurang, kondisinya masih bagus. Selanjutnya pemeriksaan drive bell, ya, kondisinya masih bagus dalam arti tidak retak dan kekencangannya sesuai standar. Pemeriksaan air cadangan atau reservoir tank, nah ini juga bagus, dia batas full ya. Selanjutnya pemeriksaan reservoirnya bagus, ada airnya ya. Kemudian pembersihan filter udara, ini saya bersihkan. Oke, saya bersihkan filter udaranya. Oke, sudah. Kita pasang filter udaranya, sudah bersih, kita pasang. Ya, sudah, pasang. Setelah kita periksa semua sistem, ya, air aki, minyak rem, tangki washer, tangki reservoir air, dan filter kita cek pada bagian roda belakang. Kita periksa ban cadangan. Ban cadangan ada dan kondisinya masih bagus, ban cadangan balik. Ya. Oke, untuk pekerjaan pada lift 1 selesai di interior, mesin, kemudian terakhir pemeriksaan ban dan pelek ya. Oke, demikian untuk pekerjaan lift 1. Selanjutnya pemeriksaan pada lift kedua, ball joint dan boot atau karet yang berada di terop. Oke, kita masuk ke lift 2. Kita pasang penyangga kanan dan kiri. Ini kita turunkan pada bagian liftnya. Lift 2, kita periksa ball joint dan boot. Ball joint depan kanan, kondisinya bagus, tidak oblak. Ya. Kemudian bootnya, boot yang berada di terat bagus, tidak sobek. Ya. Yang kanan, yang kiri kita ungkit dengan batu. Ball jointnya juga bagus, tidak oblak ball joint. Kemudian bootnya juga bagus. Nah, ini pekerjaan pada lift 2. Pemeriksaan pada lift 3, ganti oli mesin, pemeriksaan oli transmisi, pemeriksaan oli gardan dan saluran-saluran yang berada di lift 3. Kemudian saluran exhaust, engine mounting serta mountingnya, kemudian baut-baut. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan pada suspensi. Oke, kita ke lift nomor 3. Tinggi lift nomor 3 kurang lebih sesuai dengan tinggi badan kita. Oke, kita periksa
pada bagian oli mesin. Ini kita tap pada bagian oli mesin. Ini 14. Kita tap bagian mesin. Nah, ini kita tap ya, kita kuras, kita masukkan ke dalam bak atau standarnya corong. Setelah kita tap, kita pasang kembali baut pada bagian oli mesin ya. Kemudian selanjutnya kita ganti filter oli. Nah, ini filter oli berada di atasnya. Ini menggunakan sabuk atau bisa rantai. Pemeriksaan pada bagian transmisi. Nah, ini belakang. Ini kita cek transmisinya. Ini kita cek. Untuk oli transmisinya. Transmisi. Nah, kita lihat apakah oli transmisinya masih ya. Pemeriksaan pada bagian oli diferensial. Ini kalau kita ganti di kilometer 40.000, tapi kalau di kilometer 20.000 kita hanya melakukan pemeriksaan. Jadi kita buka bagian ini. Ini kemudian kita cek apakah olinya masih atau tidak. Pada lift nomor 3 kita periksa selang bahan bakar. Nah, ini selang bahan bakar apakah mengalami kebocoran atau tidak ya, selang bahan bakar. Kemudian mounting yang berada di transmisi yang ini. Nah, ini agak sobek. Nah, ini sobek yang transmisi. Untuk engine mounting bagus ya, yang bawah bagus. Engine mounting ini ada kebocoran pada bagian askruk ini, kelihatan. Ini dari ruang transmisi. Kemudian pemeriksaan pada bagian suspensi, pernya. Nah, pernya atau coil springnya. Selanjutnya pada bagian shock absorber. Nah, ini bocor. Ini pemeriksaan shock absorber ya. Sebelah belakang kanan, belakang kiri. Bagus ya, spiral juga bagus. Kemudian kita pasang bagian depan bagus, tidak ada kebocoran, cuma bootnya pecah. Kemudian bagian depan kanan ini bagus ya, tetapi bootnya juga pecah. Ini pemeriksaan bagian shock absorber. Kemudian pemeriksaan baut-baut yang mengikat. Pemeriksaan baut-baut. Ini baut-baut sasis, baut-baut utama. Kemudian ini bautnya. Oke, jadi pada pekerjaan lift nomor 3 ya, pada pekerjaan lift nomor 3, penggantian oli transmisi, filter, pemeriksaan oli mesin, penggantian oli mesin, filter oli mesin, pemeriksaan transmisi, pemeriksaan diferensial, pemeriksaan kebocoran pada saluran bahan bakar, tidak ada kebocoran, pemeriksaan pada shock absorber bagian depan kanan, tadi sudah lift 3. Ini pada lift nomor 3. Setelah lift 3 kita masuk ke poin lift 4. Kita turunkan sejajar dengan mekaniknya atau teknisnya. Jadi posisi kendaraan turun lagi. Pada lift 4 kita periksa bearing ya, kausan ban,
kemudian melepas ban, kemudian brake pad depan, ya, kemudian bersihkan brake shoe dan brake pad. Ya, kita periksa dulu pada bagian bearing. Bearing bagian depan kencang, tidak ada kotak, ya. Kemudian bearing bagian belakang kita cek atas bawah. Oke, siap, bagus. Kemudian kita periksa keausan ban. Kita periksa keausan ban. Ya, kita periksa keausan ban. Ini tebalan ban. Nah, ini kurang lebih 8 mili, masih bagus. Bannya telapaknya masih bagus. Ban depan. Ban belakang juga masih bagus. Selanjutnya kita melepas bagian roda. Kita lepas wedoknya dulu. Oke, kita lepas. Kita periksa piringan dulu, ya. Keolengan atau run out daripada disc brake. Kita periksa. Oke, kita periksa untuk run out-nya. Nah, ini olengan daripada piringan cakram. Giginya masih bagus. Run out. Setelah selesai, kita masuk ke kapas rem. Kita periksa padnya. Oke. Kita bersihkan dulu. Ketebalan kampas rem, pad rem ini masih bagus. Batas maksimum minimalnya 1 mm. Ini masih 6 mm, bagus ya. Kanan kiri kita periksa ya. Ini dikasih grease ya. Dikasih grease agar dia tidak lengket. Oke, kita pasang lagi. Oke. Kita pasang. Setelah pemeriksaan keolengan piringan cakram atau disc brake dan ketebalan kampas rem, kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang kita periksa, kita bersihkan dulu. Periksa ketebalan kampas rem, tebalan kampas rem.
ketebalan kampas rem ya. Masih 5 mili, masih bagus. Kemudian kita kasih stand pad, kita kasih brace atau stand pad. Selanjutnya pemeriksaan tromol. Diameter tromol. Diameternya batas maksimal tertera di dalam tromol 370 maksimal. Kita ukur berapa ukurannya. Ini masih untuk tromol 370. Nah, ini masih batas standar layak ya. Setelah kita periksa, kita bersihkan, kita kasih stand pad, kita rakit. Baik. Setelah kita membersihkan kapas rem ya, kita masuk ke lift nomor 5. Kita turunkan ya, untuk memeriksa kebocoran. Kita turunkan. Oke. Ya, kita periksa pada posisi lift 5 kebocoran rem ya. Belakang ya. Ring belakang ya, kiri dan kanan tidak ada kebocoran. Kita masuk kebocoran rem bagian depan, tidak ada. Setelah pemeriksaan kebocoran, kita masuk pada lift 6, rotasi ban depan ke belakang, belakang ke depan. Begini, yang kanan tadi ban depan, belakang, ini ban depan. Kita rotasi yang belakang dulu ke depan. Rotasi. Oke, kita pindah ke ban belakang. Selanjutnya kita periksa tekanan angin ban depan dan belakang. 40 PSI. PSI untuk acuan standarnya ada di pintu bagian depan. Di acuan standarnya ini dengan penumpang dan tanpa penumpang. Setelah kita lift 6, pemeriksaan daripada roda depan atau rotasi roda depan dan belakang, kita ke lift nomor 7. Jadi lift kita turunkan. Ya, ini lift nomor 7. Lift nomor 7, kita mengencangkan roda dengan kunci momen kurang lebih sekitar 5. Kita pasang bedoknya ya, hati-hati pada pentilnya. Selanjutnya bagian belakang.
Selanjutnya penggantian oli mesin. Kita periksa batas low dan batas full. Selanjutnya penggantian busi. Penggantian busi. Oke, busi kita ganti baru. Ini busi baru kita pasang lagi. Harus kita pasang dulu. Selanjutnya kita nyalakan. Mesin bagus, tidak ada getaran. Kemudian kita periksa AC. Ini bagian bawah ini. AC. Dan AC. Kondisi mesin stabil.
kondisi mesin stabil, tidak ada masalah. Kita matikan. Selanjutnya pemeriksaan tegangan pada baterai. Ini kita setting ke angka 50. Tegangan baterai kita setting ke angka 50. Oke. Plus minus. Nah, ini untuk tegangannya 12 volt. Ini tegangan baterai. Selanjutnya pemeriksaan terminal minus tersambung, terminal plus tersambung ya. Selanjutnya pemeriksaan berat jenis semua baterai. Kita periksa berat jenisnya. Ya, berat jenis bagus, ventilasi baterai juga bagus. Pekerjaan lift 7 selesai, kita ke lift 8. Pemeriksaan lift ke-8 ya. Lift ke-8 kita memeriksa daripada kekencangan baut-baut. Jadi ini pemeriksaan lift 8. Pemeriksaan lift 8 hanya pemeriksaan kekencangan baut-baut. Jadi semua baut termasuk baut transmisi ini. Baut tadi ditap ya, kemudian tutup transmisi, kemudian pemeriksaan tutup diferensial. Nah, ini pada lift 8. Selanjutnya lift 9. Lift 9 itu hampir sama dengan finishing selesai ya. Kita lepas cover cover, kunci-kunci kita ambil semua. Kita pas kita bersihkan bagian-bagian mesin yang tadi kita lakukan perawatan. Dan kita lepas cover winder. Yang posisi, oke, lepas posisi. Oke, yang terakhir kita melakukan pemeriksaan terhadap emisi gas buang. Kita nyalakan dulu. Oke, kita nyalakan, kita tunggu sambil kita memanaskan engine. Sampai kondisinya stabil. Kita tunggu sampai posisi 0. Setelah gas analyzer ready, kita gunakan ya. Kita pasang dulu. Ini kita pasang. Oke, kita lihat datanya. Oke, kita tunggu sampai kondisinya stabil. Setelah stabil, nilai CO-nya 0,0 sekian ya, atau turun 0,0, baru kita print hasil pemeriksaan emisi gas buang. Ini hasil pemeriksaannya ya.
Hasil permasanya kita lepas dulu. Engine-nya kita matikan. Demikianlah peralatan berkala pada Densu Xenia 13 1300 cc 4 liter. Ya, apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar bersama Densu.